Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dara Hayu. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama yaitu tentang sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai. Yang ketiga, paradigma ilmu bebas nilai. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perlunya akhlak islami dalam penerapan ipteks. Nah, pembahasan yang pertama yaitu sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan, dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan ipteks untuk sarana ibadah atau sebagai pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengemban amanah khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi ini untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Ada lebih dari 800 ayat Al-Quran yang mementingkan proses perenungan, pemikiran, dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam untuk ditafakuri dan menjadi bahan zikir atau pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian Islam, akal bukanlah otak tetapi daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Dalam Al-Quran, banyak sekali anjuran terhadap umat Islam untuk menggunakan akal dalam menangkap sinyal keagungan Tuhan. Al-Quran selain memiliki dimensi yang normatif, juga memiliki dimensi yang menggiring manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan akalnya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan tidak terlepas satu sama lain. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan ibaratkan dua sisi koin dari satu mata uang koin yang sama. Keduanya saling membutuhkan, saling menjelaskan, dan saling memperkuat secara sinergis, holistik, dan integratif. Pengetahuan yang dilimpahkan kepada manusia tidak akan bermakna tanpa dilandasi iman yang benar. Iman tanpa ilmu seperti orang buta. Sebaliknya, ilmu tanpa iman dapat menjadi bumerang yang dapat menghancurkan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, manusia tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, kecerdasan spiritual yang bermanfaat membimbing manusia tetap berada pada jalur yang benar juga menjadi bagian yang sangat penting. Demikian pula dalam praktik kehidupan manusia, sering ditemukan seseorang bisa berbuat bodoh atau jahat padahal ia termasuk orang-orang intelek. Sekarang pembahasan yang kedua yaitu paradigma ilmu tidak bebas nilai. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomi, sosial, religius, ekologis, dan nilai-nilai yang lainnya. Filosof yang menganut teori atau paradigma ilmu yang tidak bebas nilai adalah Habermas. Ia berpendapat bahwa ilmu sekalipun itu ilmu alam tidak mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan teknis. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing ilmu.
yaitu pertama, pengetahuan yang pertama berupa ilmu alam yang bekerja secara empiris analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Dari ilmu ini pula disusun teori-teori yang ilmiah agar dapat diturunkan pengetahuan-pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Pengetahuan teknis ini menghasilkan teknologi sebagai upaya manusia untuk mengelola dunia atau alamnya. Pengetahuan yang kedua berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial. Aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi, sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Pengetahuan yang ketiga yaitu teori kritis, atau membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri amat dipentingkan di sini. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan atau emansipasi manusia. Dalam pandangan Habermas bahwa ilmu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yakni nilai relasional antara manusia dan alam seperti ilmu pengetahuan alam, manusia dan manusia seperti ilmu sosial, dan nilai penghormatan terhadap manusia. Jika lahirnya ilmu saja terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja lepas dari nilai. Penganut paham ini bahkan ada yang mengatakan bahwa nilai adalah rumahnya ilmu. Jadi, ilmu tanpa nilai diibaratkan seperti tubuh tanpa ruh atau orang yang mati yang berarti tidak berguna. Ilmu yang tidak terbebas dari nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai. Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai kepentingan, baik politik, ekonomi, sosial, keagamaan, lingkungan, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu paradigma ilmu bebas nilai. Paradigma ini menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik secara ontologis maupun aksiologis. Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya, bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditujukan pada ilmu agar keberadaannya dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu itu sendiri. Artinya, tuntutan dasar agar ilmu dikembangkan hanya demi ilmu itu sendiri tanpa mempertimbangkan politik, agama, maupun moral. Jadi dapat dikatakan bahwa penganut paradigma ini menyatakan bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya, karena pertimbangan-pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Sekarang pembahasan yang keempat atau pembahasan terakhir, yaitu tentang perlunya akhlak islami dalam penerapan ipteks.
Terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu, bahwa ada beberapa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu diantaranya, pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedua, memiliki sifat amanah, yang merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Yang ketiga, tawadu, yaitu orang yang benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan ujub atau mengagumi diri sendiri. Yang keempat, izah. Izah di sini adalah perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau orang yang berbangga dengan kekayaan, keturunan, kekuatan, atau kebanggaan-kebanggaan lain yang bersifat duniawi. Yang kelima, mengutamakan dan menerapkan ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu dalam pengertian bahwa ada keterkaitan antara ilmu dan ibadah. Yang keenam, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu adalah moralitas yang harus dimiliki oleh ilmuwan atau ulama. Mereka berkewajiban agar ilmu tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu yang disembunyikan tidak mendatangkan kebaikan, sama halnya dengan harta yang ditimbun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.